Gimana kabar kalian? Aditya Arya Pratama, lalu ada Amalia Putri Firdaus, Ambarwati Ronan dan istri, Aprima Arka, terus Arya Apri, Aulia Koirunisa, Birna Devi, Serelia, Dava Ramadan, Devi Putra Witaksana, Naura Latifah, ini lanjut yang kemarin ya, kerjaan kalian kelompoknya plotting itu nanti per kelompok maju jelasin satu soal saja. Kelompoknya kan kita. Yang pertama kelompok satu itu ada kelompoknya di sini tuh sama Fatimah Zainab. Baiknya menjelaskan nomor satu. Kemudian dia nomor dua itu kelompoknya Ambarwati Ronan. Lalu yang nomor tiga itu kelompoknya Serelia dan Jonathan dan lainnya. Langsung maju gak apa-apa mau presentasi? Mau nanti ini kan satu kelompok ada yang presentasi nomor satu nanti disimak, dan nomor dua nanti dijelasin kelompok selanjutnya, nomor tiga dijelasin kelompok selanjutnya gitu. Jadi kita lebih efisien waktu. Nah, ini kita lanjut membahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Nah, di sini pada operasi aljabar dua fungsi pada mencakup penjumlahan, terus ada pengurangan, lalu perkalian dan pembagian fungsi. Nah, di sini ada definisi yang perlu kalian ketahui. Nah, ini bisa diperhatikan sambil dicatat. Nah, ini definisinya, jika F dan G itu merupakan fungsi, maka berlaku sifat-sifat aljabar bagi berikut. Sifat-sifat aljabar itu apa aja tadi? Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian fungsi. Nah, ini pada penjumlahan fungsi, rumusnya seperti ini. Jika ada elemen F dan G, lalu penjumlahannya bentuknya. Nah, ini perlu kalian ketahui, operasi aljabar dua fungsi nanti akan membahas rank atau daerah hasil. Nah, di sini bisa kita lihat pada penjumlahan fungsi. Itu dengan rumus F ditambah G dikalikan X. Jadinya Fx ditambah Gx. Nah, untuk pengurangannya apa? Gimana model bentuk pengurangan pada fungsi? Ya, Fx sama F min G sama dengan Fx min Gx. Nah, kemudian untuk perkaliannya apa? Definisi perkalian pada aljabar dua fungsi apa? Ayo diperhatikan, pada perkalian fungsi apa?
kali di sama N X dikali dx. Nah, pembagiannya sama F dibagi D dikalikan X. Namun kalau di bagian pembagian fungsi perlu diketahui di bagian pembagian ada penyebut atau di bawahnya per kemudian ada akar itu tidak boleh sama dengan 0. Itu ada syaratnya untuk khusus untuk pembagian tidak boleh sama dengan 0. Oke, mau dicatat dulu silakan sebelum tak lanjut ke slide selanjutnya. Setiap kalian maju dapat nilai tambahan ya, nanti aku setorkan juga ke kalian. Ada yang mau maju? Ya boleh. Ayo maju ke depan. Kamu nomor absen berapa? Tidak tahu. 29. Oh iya. Muhammad Raihan. Terus spidolnya ada di sebelah. Kalau dikali sama. Nah, ini yang B hasilnya 2x kuadrat ditambah 2x min 24. Caranya sama tadi. Ini harus diperhatikan ada 2x kuadrat. Ini disendirikan karena di sini ada 3x dan x. Nah, ini kan bisa ditambahkan langsung lah 3x dan 3x. Dengan 2x kuadrat sama x kan lebih susah. Nah, jadi kita samakan dulu daerahnya. Ini ada min 20 sama plus 4. Nah, hasilnya min 20 ditambah min 4 itu hasilnya 20. Ada yang mau maju yang C? Yang mau ditanyakan yang B? Nah, dilihat dulu. Kalau ada yang belum paham bisa tanya. Lanjut yang ke C ya, kalau tidak ada yang mau maju ya. Ada yang mau maju nggak yang C? Ini dibagi min 5 sama dengan 4. Nah, lalu di sini ada x plus 4 sama bilangan penyebutnya tadi x plus 4. Kita coret. Langsung menghasilkan 2x min 5. Yang ini bisa dicatat dulu, habis itu tak lanjut.
Nah ini yang dasarnya yang kalian perlu tahu, kayak ada pemfaktoran dari. Nah tadi dasarnya di sini yang udah kalian catat tadi. Nah setelah itu ini daerah asal fungsi. Nah ini jika ada daerah asal fungsi f ditambah d, nah di sini bisa disebut df irisan dengan dg. Ini irisan namanya. Nah sebagai contoh di sini jika diketahui fx sama dengan 3x kuadrat dan gx-nya itu x ditambah 5. Nah, untuk menentukan daerah asal dari f ditambah d dikalikan x. Nah, kita tulis dulu tadi kan ada yang pertama f kan ada 3x kuadrat. Nah, di sini 3x kuadrat kita masukkan. Nah, x ini kita nggak tahu bilangannya berapa. Ini kan bilangan real. Nah, berarti intinya daerah asal dari fx ini bilangan real. Entah berapapun itu, tapi yang pasti bilangan real. Nah, cara menulisnya seperti ini. Dimana x yaitu adalah bilangan real. Nah, selanjutnya untuk gx di sini ada akar x ditambah 5. Nah, tadi untuk bilangan akar ada ini ya syaratnya ya. Syaratnya tidak boleh 0, sama sekali nggak boleh 0. Jadi untuk menentukan ini langsung ke x ditambah 5 kan tidak boleh 0. Berarti atau nggak boleh negatif. Berarti kan tentunya di atas bilangan 0. Nah, di sini kita masukkan x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, x-nya lalu berapa? X-nya adalah min 5. Dari mana? 0 dikurangi 5. Jadinya x lebih dari sama dengan min 5. Nah, lalu untuk daerah asalnya kita dapat menemukan dg-nya dari daerah asal d itu x di mana x lebih dari sama dengan negatif 5, di mana itu bilangan real. Nah, lalu untuk mencari irisannya kalian bisa menggunakan diagram seperti ini. Nah, ini dihasil. Nah, ini kan untuk x bilangan real, berarti semua ini kan bilangan real. Tapi ada batasannya yaitu dari negatif 5. Nah, dari negatif 5 lebih dari sama dengan ini kita tarik ke sini, ini adalah hasilnya. Nah, ini hasil. Hasilnya ini. Nah, untuk selanjutnya ini kalian bisa menuliskan dengan cara seperti ini. Di f plus g yaitu x di mana x lebih dari negatif 5 dengan x yaitu bilangan real. Nah, ini hasilnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang fx dulu apa yang gx dulu? Kalian mesti bingung di bagian situ loh. Nah, sebelum ini kan tambah, sebelum ditambah kalian mencari tahu dulu daerah asalnya f sama daerah asalnya g. Nah, untuk menentukan daerah asalnya f ini kan x itu kita sudah melihat ya, x di sini kita nggak tahu x-nya berapa, kita nggak tahu, tapi ini adalah yang pasti bilangan real. Nah, berarti kita tulis x di mana x ini bilangan real. Bilangan real itu ya enggak koma, enggak. Iya, banyak ini bisa terus sampai banyak ini adalah bilangan real. Nah, kemudian kita setelah menemukan daerah asalnya fx, kita mencari daerah asalnya gx. Nah, gx ini kan x ditambah 5. Ini syaratnya tadi apa? Ini nggak boleh negatif, boleh sama ini nggak boleh negatif. Ini bisa dicatat ya, bagian akar ini nggak boleh negatif, syaratnya itu. Berarti kalau nggak boleh negatif, tentunya hasilnya adalah lebih dari sama dengan 0.
Nah, berarti kita bisa tulis X ditambah 5 ini lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti X lebih dari 5 ini kan negatif 5. Nah, setelah kita sudah mendapatkan daerah asal dari Fx dan Gx, kita masukkan ke tabel. Iya. Nah, ini semua kan bilangan real. Kalian batasnya ke min 5. Min 5 kan lebih dari, berarti min 5 ke sana. Ini kalian hasil. Dan itu menghasilkan daerah asal dari D ditambah D sama dengan X, di mana X itu lebih dari sama dengan negatif 5, di mana X itu adalah bilangan real. Nah, ini kenapa rumusnya kayak gini? Karena kita kan nggak tahu X-nya. Kalau di SMP kalian udah tahu X-nya. X-nya misal sama dengan X-nya 1. X-nya misal nih 2. Kalian kan bisa menulis G 2 sama dengan angka 2 ditambah 5 kan langsung ketemu kan. Nah, kalau di fungsi beda X-nya kita belum mengetahui. Tapi ada di antara ini lebih dari sama dengan 5 yang kita cari hanya sampai situ. Ditulis dulu, tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita cari penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0, maka X tambah 2 yaitu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka hasilnya yaitu X tidak sama dengan negatif 2. Nah, maka dituliskan daerah asal yaitu X, di mana X tidak sama dengan negatif 2, di mana X yaitu bilangan real. Ini bisa ditambahi, dicatat kalau per itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, lalu untuk Gx, nah di sini ada Gx yaitu akar X min 3. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa akar itu tidak boleh negatif. Kan tidak boleh negatif, maka ditulisnya adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini lalu kita cari X-nya yaitu min 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya yaitu lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk daerah asalnya ditulis seperti ini, X di mana X lebih dari sama dengan 3. Di mana X yaitu bilangan real. SGK namun kita Kelompok bisa maju ya, yang dilihat. Terus, ayo saya asik sih. Papan tulis.
Google Classroom nanti kan udah dicek. Dadaan kok. Kelas ini panas banget ya. Oh iya. Ah, sih. Oh, aduh. Matematika pemingatannya dimulai sekarang boleh. Yang lain tolong diperhatikan ya kelompoknya yang lagi presentasi. Kalau ada yang beda nanti boleh disampaikan. Jangan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang mempresentasikan dari perjalanan kami. Sama-sama perkenalkan saya Muhammad Kusadi Absen Sesi 26. Saya Sabina Pradisya, aku di 23 dan teman kami yang tidak berangkat ada Nusing Edo dan Fatima Azaya. Bapak Bik pembuatan mampu memiliki mesin yang beroperasi dengan mengubah satu kilo mampu menjadi geometri. Waktu itu pembuatan menghasilkan setengah mampu atau perbedaan Ayo diperhatikan yang lain. Sabrina. Naura, itu kamu ngerjain nomor 2. Itu nomor 1 ya. Tinggal ini. Untuk soal yang pertama, dari sini kita harus mencari domainnya terlebih dahulu. Ayo diperhatikan ya. Jumlah emoji yang dimasukkan ke dalam mesin. Jumlah emojinya itu ada yang 10, 13, 15, 17, 20, dan 22. Yang ini kita masukkan dari tabel ke sininya.
Ya ke domain. Untuk domainnya ini yang sebelah kanan tabel yang jumlah mochi yang dihasilkannya. Kenapa ini bisa jadi 100, 130 dan seterusnya ini? Karena jumlah adonan ini dikalikan dengan 10 mochi seperti yang di soal tadi. Ini kan ada kata-kata 1 kilogram mochi menjadi 10 mochi. Jadi 1 kilogram ini dikali 10, kalau 10 kilogram dikali 10 kan isinya 100 dan seterusnya ini. Ya, ini tuh domainnya. Dari tabel kita masukkan ke pertanyaannya juga. Jadi ada 100, 130, 150, 170, 200 dan 220. Nah, untuk range-nya ini tuh hasil dari jumlah mochi yang ada di dalam jumlah adonannya. Karena di soalnya tadi ada maksimal 20 kg adonan mochi. Kalau lebih dari 20 kg itu adonannya tuh nggak bisa maksimal atau adonannya bakal hancur atau rusak. Jadi yang kita masukkan untuk range-nya itu sampai 200 aja, karena 220-nya nggak bisa kan, ininya kan 22 kg kan. Untuk 22 kg itu kan nggak bisa, berarti nggak bisa masuk ke dalam mesin atau hasilnya itu bakal nggak sempurna. Jadi kita untuk range-nya itu kita masukkan dari 100 dan 100, 120, 150, 170 dan 200. Nggak bisa dipakai karena ininya lebih dari 20. Jadinya makanya di sininya 220-nya itu nggak pakai di range. Untuk diagramnya kan 10 itu jumlahnya 100, jadi kita dibagi dengan 100 lalu diberi dari 100. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahi? Dari gambar lain. Ya itu udah ada di bagian tabelnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Nggak ada, kalau nggak ada beri aplaus buat kelompok satu ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diperhatikan teman-temannya yang lagi di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua, kami dari kelompok 1 hari ini mempresentasikan dari kami. Perkenalkan, nama saya Galuh Nanti dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Aulia Hairuni Safirom dari absen 6. Saya Barwati Runa, nomor absen 3. Untuk nomor 2 yang A itu jadi kan di sini ada
kunjungannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Juli. Habis itu jumlah kunjungannya secara berurutan itu tanggal 1 Juli itu jumlah kunjungannya ada 110 kunjungan, terus tanggal 2 ada 80 kunjungan, habis itu tanggal 3 ada 95, tanggal 4 ada 125, tanggal 5 ada 50, tanggal 6 ada 65, dan tanggal 7 ada 75. Nomor soalnya kan disuruh bikin grafik, terus kurang lebih grafiknya kayak gini. Terus setelah itu yang B, analisis apakah grafik tersebut termasuk fungsi. Ini termasuk fungsi karena tanggal kunjungan tidak memiliki jumlah kunjungan yang sama. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang Ada yang ingin disampaikan atau mempunyai jawaban yang berbeda? Kalau udah nggak ada, boleh tepuk tangan buat kelompoknya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang atau boleh difoto dulu. Ini sebelum Pak akhirnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Beneran harus paham ya ini ya. Ini jangan lupa dicatat, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ya tadi intinya kalau kalian ini mau bisa tarik, kalian belum dapat umur KS. Kalau kita mau belajar nanti bisa tarik internet. Nanti masih ada layanan seperti pengurangan cara perkalian itu. Mau dibeli, ya nanti bisa tak kirim setelah kelas. Yang kemarin sudah dibeli. Nanti PPT ini lah bagi di situ ada tugas dikerjakan. Ben, gimana? Iya. Minggu depan dari Senin. Oke, sebelum akhirnya ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yang penting kita tadi sudah belajar mengenai aljabar, ada masih belum